Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Wendra Gadionata dengan NIM G0023200 dari kelompok B4. Jadi hari ini saya akan mengerjakan laporan anatomi blok 2.1. Pertanyaan pertama. Pada suatu hari, Patrick pergi ke dokter karena merasa penisnya tidak bisa ereksi dan ejakulasi. Pertanyaan yang A, jelaskan pengerisma ereksi dan ejakulasi. Pertanyaan 1B, jelaskan kelenjar-kelenjar yang bekerja pada saat proses ereksi dan ejakulasi beserta fungsi kelenjarnya. Jadi untuk yang pertama ereksi, jadi mekanisme ereksi penis ini terkait dengan sistem saraf parasimpatis. Rangsang atau stimulus seksual akan diproses pada jarak supraspinal di area preoptik medial dan nukleus paraventricularis di hipotalamus dan hipokampus, yang merupakan pusat integrasi fungsi seksual dan ereksi. Impuls dari SSP atau hipotalamus dan hipokampus dibawa ke efektor melalui serabut parasimpatis segmen sakral 2-4. Sedangkan inhibisi ereksi dibawa oleh serabut saraf simpatik segmen lumbal 1-3. Untuk ejakulasi, jadi mekanisme ejakulasi ini menggunakan simpatis. Kalau tadi ereksi menggunakan parasimpatis, ini ejakulasi menggunakan simpatis. Ejakulasi itu dibagi menjadi dua tahap, yaitu emisi dan ejakulasi itu sendiri. Jadi mekanisme ejakulasi itu ada emisi. Emisi itu adalah transmisi cairan semen ke dalam uretra, sedangkan ejakulasi adalah keluarnya cairan semen dari ostium uretra externum. Reseptor atau kulit glans penis atau ductus deferens yang penuh efferent oleh nervus pudendus centrum akan membawa rangsang menuju NECLMS segmen lumbali 1-3 efektor tadi. Pertanyaan yang B. Vesicula seminal, kelenjar yang pertama itu ada vesicula seminalis. Jadi vesicula seminalis ini fungsinya ada menghasilkan sekret yang ditambahkan pada cairan semen. Sekret ini mengandung fruktosa untuk nutrisi sperma dan prostaglandin untuk motililitas sperma. Dinding vesicula seminalis dapat berkontraksi selama ejakulasi untuk mendorong isinya ductus ejaculatorius untuk menuju sperma keluar ke uretra. Lalu yang terakhir ada mengkoagulasi semen setelah ejakulasi. Kelenjar yang kedua ada glandula prostat atau prostata. Jadi fungsinya glandula prostata ini antara lain menghasilkan cairan tipis seperti susu yang mengandung asam sitrat dan fosfatasa asam yang ditambahkan saat ejakulasi. Sekret prostat ini juga bersifat alkalis sehingga menetralkan suasana asam di dalam vagina. Kelenjar yang terakhir ada glandula bulbouretalis yang berfungsi menghasilkan sekret pada fase ereksi atau cairan mukus untuk melumas sebelum berhubungan seksual. Untuk pertanyaan kedua, Nyonya Puff baru saja menikah dengan Tuan Crab. Mereka menginginkan anak dari hasil pernikahan mereka dan sedang mengusahakannya. Pertanyaan, jelaskan mekanisme fertilisasi hingga implantasi embrio pada proses pembuahan. Jadi, sperma untuk proses fertilisasi pembuahan. Jadi yang pertama, awal mulanya itu sperma yang akan membuahi menembus corona radiata melalui enzim-enzim terikat membran yang terdapat dalam membran plasma kepala sperma dan berikatan dengan reseptor CP3 di zona pellucida. Lalu pengikatan sperma dengan reseptor ini memicu reaksi akrosom, yaitu saat enzim-enzim hidrolitik pada akrosom dibebaskan ke zona pellucida. Enzim akrosomal ini mencerna zona pellucida membentuk jalur ke membran plasma ovum. Ketika sperma mencapai ovum, membran plasma kedua sel ini berusi. Kepala sperma dengan DNA-nya memasuki sitoplasma ovum. Lalu sperma ini merangsang pelepasan berbagai enzim yang tersimpan di dalam granular kortikal di ovum yang nantinya mengaktifkan reseptor CP3 dan mengeraskan zona pellucida sehingga menghambatnya terjadi polispermia. Next, mekanisme implantasi. Jadi setelah pembuahan atau fertilisasi tadi, zigot mulai mengalami serangkaian pembelahan sel untuk membentuk blastosit. Blastosit adalah struktur bola sel yang terdiri dari sejumlah sel yang disebut blastomer. Perjalanan ke rongga rahim blastosit. Jadi pertama blastosit ini kemudian melakukan perjalanan melalui tuba fallopi menuju tadi rongga rahim. Perjalanan ini memakan waktu beberapa hari dan menunjukkan serangkaian perubahan dan adaptasi struktur blastoid. Lalu penempelan tadi setelah menempel pada dinding rahim untuk melanjutkan pertumbuhannya. Proses ini disebut implantasi tadi.
sekarang jelaskan. Jadi bagian dari plastik yang menempel tadi dan tumbuh menjadi embrio yang disebut embrioblast. Embrioblast kemudian nanti menembus dinding rahim untuk mencapai lapisan dalam yang kaya akan pembuluh darah disebut endometrium. Proses ini melibatkan pelepasan enzim dan perubahan dalam sel blastoisid yang memungkinkan menembus lapisan endometrium. Pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan nomor 3. SpongeBob berobat ke dokter karena mengalami masalah saat buang air kecil atau BAK. Dia mengeluh pipisnya yang keluar sangat sedikit sejak 5 hari yang lalu. Jelaskan alur perjalanan urin pada traktus uranicus. Jadi, pertama dari ginjal. Jadi urin ini diproduksi di dalam ginjal ini atau ren melalui proses penyaringan darah di unit fungsional yang disebut nefron. Nefron menghasilkan urin yang terdiri dari air, elektrolit, zat sisa, dan produk-produk metabolisme. Urin yang dihasilkan dari setiap ginjal mengalir ke pelvis ginjal. Selanjutnya di pelvis ginjal atau renal pelvis, itu urin dan nefron berkumpul di pelvis ginjal yang merupakan saluran yang menghubungkan setiap nefron ke ureter. Pelvis ginjal berfungsi sebagai wadah awal tempat urin dikumpulkan sebelum diarahkan ke ureter. Ureter adalah saluran yang menghubungkan pelvis ginjal ke kandung kemih. Urin diarahkan melalui ureter ke arah gravitasi dan oleh gerakan peristaltik otot-otot ureter untuk mencapai kandung kemih. Kandung kemih atau disebut urinary bladder itu adalah organ berongga yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan urin. Saat kandung kemih terisi, saraf pada dinding yang memberikan sinyal kepada otot-otot kandung kemih untuk meregang sehingga dapat menampung lebih banyak urin. Selanjutnya adalah uretra. Uretra ini adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih ke luar tubuh. Ini kalau ini ureter, uretranya itu di sini. Ketika seorang buang air kecil, otot-otot di kandung kemih berkontraksi dan ketup uretra yang disebut sphincter internal terbuka memungkinkan urin mengalir ke luar tubuh. Lalu jelaskan mekanisme proses berkemih. Jadi awal mulanya itu di pembentukan urin di ginjal dulu. Proses ini mulai dari ginjal, organ utama dalam sistem kemih. Darah mengalir ke ginjal dan disaring melalui glomerulus, itu suatu jaringan pembuluh darah yang kecil. Lalu substansi yang diperlukan oleh tubuh seperti air, elektrolit, dan zat bergizi diserap kembali ke dalam darah. Sisa-sisa berupa limbah dan kelebihan air ini membentuk urin dan masuk ke tubulus ginjal. Lalu seperti yang tadi, pengumpulan urin di ginjal tadi, urin yang terbentuk melalui proses filtrasi dan reabsorpsi mengalir melalui tubulus ginjal menuju pelvis ginjal. Dari pelvis ginjal, urin mengalir ke dalam ureter. Selanjutnya, transportasi urin melalui ureter. Ureter ini adalah saluran kecil yang menghubungkan ginjal dengan kandung tadi, yaitu otot polos di dinding ureter berkontraksi sebagai periodik untuk mendorong urin ke arah kandung kemih. Penyimpanan urin di kandung kemih tadi seperti yang dijelaskan tadi, kandung kemih adalah organ penyimpanan yang elastis. Ketika kandung kemih terisi, saraf mengirimkan ke otak untuk memberitahu bahwa perlu berkemih. Pada saat yang tepat, otak mengirimkan sinyal ke otot kandung kemih untuk berkontraksi dan membuka katup uretra. Yang terakhir yaitu pengeluaran urin melalui uretra. Uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih dengan luar tubuh. Ketika otot-otot di uretra berkontraksi, urin dikeluarkan dari tubuh melalui bukaan uretra. Sekian dari saya. Kalau ada salah dengan kata-kata, saya mohon maaf. Terima kasih.